Iya, kita lanjutkan diskusi tadi menarik ya pas. Diskusi ilmiah dengan Pak dosen. Pak dosen nih. Kita coba langsung tanya ke Pak Dirman. Pak Dirman masih terhubung bersama kami ya? Sih. Pak Dirman. Pak Dirman, halo. Oh, halo, masih? Nampaknya, okay. Sudah jelas nih. Oke, kalau begitu jadi begini Pak Dirman, menjawab tadi pertanyaan yang agak menggantung gitu ya. Kalau ini pernyataan tanpa perhitungan politis gitu ya, apa sih kemudian suasana hati dari Pak Anies begitu? Mengapa kemudian namanya sudah ada? Pertimbangan apa untuk menahan ini? Strategi apa yang sedang dibuat begitu loh? Pak Dirman ini kan tim 8 yang non partisan gitu loh ya Pak. Dari hati ke hati lah gitu Pak. Ya. Tim 8 itu ada 2 terjemahan Mas Arief. Satu, anggotanya 8 semula. Tapi ini juga tim menyiapkan presiden ke-8 gitu. Oh, iya. Masuk. Masuk ya. Saya mau jelasin, pertama saya menyampaikan terima kasih Prof. Nyarwi tadi. Mewakili 90% dari apa yang mau saya katakan sudah diberikan oleh beliau tadi. Jadi alhamdulillah. Nah, suasana batin Mas Anies dan seluruh tim tentu saja bersyukur karena dalam urusan cawapres ini Anies adalah orang yang paling dibuka kemungkinannya berpasangan dengan siapapun. Dipasangkan dengan Pak Sandi, dipasangkan dengan Pak Haye, dipasangkan dengan Mbak Yeni, dipasangkan dengan Ibu Khofifah, dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Erlangga, Pak Muhaimin, sampai Pak Ganjar kan kemarin kan. Ini artinya, bahkan Mbak Puan lah, Mbak Puan juga sempat disebut banyak orang. Ini artinya Mas Anies punya kualitas yang memang bisa bekerja sama dengan siapapun dan bisa menyatukan, itu kami syukuri. Nah, karena itu tinggal waktunya tadi, pertama karena memang koalisinya bertiga, maka 3 partai itu memberi norma sejak awal dengan mengatakan, Pak Surya Paloh 3 Oktober juga mengatakan ketika ditanya, bagaimana dengan wakil, serahkan Bung Anies, katanya kan begitu kan. Kemudian ketika kita dialog dengan Demokrat juga beliau mengatakan kami mendukung, wakilnya siapa silahkan Anies memilihnya. Begitupun ketika Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan itu. Nah, norma ini menjadi satu pegangan dengan maksud supaya tidak ada deadlock. Dan alhamdulillah proses itu berjalan, kita kerjakan, kriteria disusun, diumumkan pada publik, kita pilih-pilih dan akhirnya saya katakan tadi Mas Anies sudah berkali-kali mengatakan ada di kantong saya. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi pada tahap memilah-memilih, tapi memang sudah bersiap-siap. Ibaratnya mau menikah itu ya tinggal menyiapkan gedungnya gitu ya, menyiapkan ubur rampenya, kemudian nanti bikin pesta dan pada waktunya kita sampaikan pada publik di mana pernikahannya, siapa pasangannya dan kita undang hadirin untuk merayakan itu. Jadi insya Allah semuanya dalam persiapan yang baik dan ketiga partai kalau tadi ditanya suasana batin, kami berdelapan ini kebetulan saja utusan dari partai-partai dan juga utusan dari Mas Anies, ada 2 orang yang bukan dari partai, saya dan Mas Dadang. Kebetulan ketika mulai diskusi ini chemistry-nya nyambung, jadi sangat menikmati proses yang terjadi selama setahun ini. Bahkan kita terbiasa berdiskusi dengan terbuka, dengan keras, tapi ujungnya adalah memang kita ingin menjaga supaya koalisi ini utuh sampai pada tujuan, bukan saja berlayar mencalonkan Anies dan pasangannya, tapi juga memenangkan pemilu ini untuk memberi suasana baru bagi Republik Indonesia. Demikian Mas Arief dan Caca. Kehati-hatian mendeklarasikan wakil Anies Baswedan, apakah juga mempertimbangkan ya posisi urutan ketiga Anies saat ini di sejumlah lembaga survei begitu Pak Dirman? Karena khawatirnya diumumkan sekarang, di saat yang lain juga belum mengumumkan, justru malah akan semakin memperparah gitu kondisi peringkat saat ini. Ya, kalau soal peringkat itu kan ada banyak hal yang perlu didiskusikan ya. Pertama, siapa yang melakukan survei begitu kan? Itu satu pertanyaan kritis lah. Yang kedua, berkali-kali lembaga survei meramalkan Anies dan juga saya itu salah gitu. Waktu di Jawa Tengah dulu saya diramalkan seminggu sebelum coblosan itu 15% gitu ya. Ternyata saya mendapatkannya 3 kali lipat gitu.
Kemudian Anies itu waktu di Jakarta 42 ya. berkali-kali diramalkan masuk putaran 2 pun tidak gitu ya. Waktu itu kan gitu kan 2017. Tapi ternyata tidak memenangi Ya, ya. pilkada. Jadi itu satu. Nah, pertimbangan mengapa mencari waktu terbaik itu lebih karena begini. Pada waktu proses penjaringan itu kan banyak sekali tokoh-tokoh partai yang non partai yang mengusulkan nama-nama kan. Nah, tentu saja beliau-beliau itu punya harapan, punya ekspektasi. Nah, karena itu kita ingin berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pihak, pilihannya mengapa ini, mengapa itu, supaya para pihak itu memahami dan sehingga walaupun pihak yang direkomendasikan tidak diambil atau dipilih, itu tetap dalam pengertian bersama-sama mendukung. Karena ini kan namanya managing stakeholders, mengelola para pihak. Dan itu perlu waktu ya, perlu waktu sambil tentu saja melihat perkembangan ke depan. Kalau soal rating atau survei itu tentu satu ukuran, tapi bukan satu-satunya ukuran. Dan tetap kita jadikan cermin, tetapi kita juga punya pandangan-pandangan lain di dalam, dan insya Allah kita dalam optimis yang tinggi bahwa Pak Anies akan menjadi pemimpin baru Indonesia di 2024. Jadi sebetulnya Pak Dirman ini bisa jaga kandang Jawa Tengah juga loh. Nah itu dia dengan 42%-nya kemarin. Nah, tapi begini Pak Dirman tadi sampaikan ya, memang sudah ada kesepakatan bersama lah antara ketiga koalisi ini, semua nama cawapres diserahkan oleh Pak Anies dan kita tetap mendukung dan lain-lain. Tapi tadi Pak Dirman sampaikan memang butuh waktu di internal ini. Artinya nama yang sudah dikantongi Pak Anies ini sempat tidak disepakati oleh ketiga partai koalisi ini atau bagaimana? Proses komunikasi sudah cukup lama kan, dan ketika nama itu dimunculkan dari mulai banyak 5, 3 akhirnya ketemu mengerucut itu satu persatu dikomunikasikan pada pimpinan partai juga, dan tentu sempat ada penolakan? Tapi yang paling penting adalah pada akhirnya Pak Anies itu yang menentukan pasangannya. Bahkan dalam 3 kali pertemuan terakhir itu, itulah salah satu yang dijadikan bahan. Kita masih komit ya bahwa Pak Anies adalah yang menentukan pasangan. Itu dilakukan bersama dengan Pak Surya Paloh, ditanyakan kembali pada PSBY dan juga ditanyakan kembali pada Pak Majelis Suro. Dan jawabannya sama, bahwa kita konsisten dengan piagam koalisi, mari kita jalankan, begitu. Oke, katanya nggak bahas cawapres kemarin ya, bahasnya strategi. Nggak taunya. Ada juga pasti. Ada juga pasti. Ya nggak mungkin juga ya kayak pertemuan itu nggak gitu ya, Mas Nyarwi ya. Iya. Itu kan masalahnya itu kan sifatnya tertutup, jadi kita tidak tahu itulah, kan. Setelah iya itu kan. habis itu disampaikan kan. Kita masa menanyakan rumput yang bergoyang. Nah kan gitu. Ya kepada Pak Dirman yang ada di pertemuan itu. Oke, tapi gini ya Rif Hadir. Ini tadi menarik pertanyaan Pak Dirman ya. Sudah disebutkan alternatif. Iya. Saya lihat ini termasuk untuk cawapresnya Mas Anies ini masih terbuka, artinya ya nama-nama yang selama ini dikira-kira sudah pasti ya belum tentu juga. Sampai kemarin saja masih disepakati lagi gitu. ya. Tapi ini juga bagian dari strategi juga yang saya kira itu dilakukan oleh mereka juga. Kenapa? Itu masuk akal ya. Dengan tingkat elektabilitas Mas Anies di berbagai lembaga survei yang kredibel lah kita anggap, itu kan kurang lebih hanya 20-an sekian persen lah ya. Nah sementara ya ini kan untuk untuk cawapres kan ada tren terakhir ya. Kalau zaman dulu itu cawapres kan representasi tertentu. Nah ini saya lihat dukungan insentif elektoral yang diharapkan gitu loh. Nah makanya ini saya lihat makanya itu pertanyaannya adalah siapapun misalnya yang potensial memang membantu Mas Anies akselerasi ya elektabilitasnya, itu ada kemungkinan gitu loh dinominasikan gitu. Nah pertanyaannya kan seperti itu. Nah kebutuhannya di mana dulu nih? Kan kadang-kala kewilayahan gitu. Apakah Jawa Timur misalnya seberapa kuat AHY misalnya? Jawa Tengah misalnya yang paling dibutuhkan misalnya seberapa kuat misalnya? Ya, ada juga kalau di Jawa Barat nggak terlalu, yang paling dominan tentu saja di Jawa Tengah dan di Jawa Timur kan gitu. Tetapi ini juga ya, saya kira juga ada dilema antara tarik menarik ya. Satu soliditas dari blok koalisi pendukung itu satu sisi ya, Demokrat tentu saja itu sumber daya berharga bagi kubu KPP ini gitu. Tapi sisi lain orang-orang yang mau dicawapreskan ini seberapa punya daya magnetik elektoral di basis-basis yang diperlukan. Termasuk misalnya Jawa Timur, termasuk di Jawa Tengah, apalagi Kandang Banteng tadi misalnya, Kandang Banteng gitu ya. Kalau Pak Dirman ya udah teruji lah ya. 3 kali lipat. 3 kali lipat dari surveinya berapa? 15-an atau 12-an, 13 lah ya sampai 42 gitu.
Nah, tetapi apakah peristiwa itu akan terjadi lagi ya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan juga yang ditunggu-tunggu banyak orang, dan kita lihat juga di data survei tentu akan terus ya sebagai proksi. Memang data survei bukan segalanya, tetapi dia paling enggak menjadi indikasi gitu ya untuk melihat dinamika yang terjadi pada dukungan capres maupun capres-capres potensial. AHY cocokkah kalau ada lihat dari beberapa karakter itu? Ya, peluangnya ada. Kalau kita lihat data survei nasional kan masih angka-angka 7, 6 sekitar itu. Tapi pertanyaannya di daerah masing-masing kan perlu dilihat lagi kan gitu. Tetapi begini Pak AHY itu kalau kita lihat ya, Jawa Timur ya, Pacitan ya, dan kita tahu representasi Demokrat dan SBY di Jawa Timur cukup besar lah ya, seperti itu potensial. Tapi pertanyaannya di Jawa Tengah bagaimana kan gitu. Nah, kalau kita lihat DPR RI dari Demokrat di Jawa Tengah, ya mungkin angkanya nggak terlalu banyak kan, seperti itu gitu. Baik, singkat Pak Dirman, pekan ini mungkinkah pengumuman tersebut terjadi, terrealisasikan? Singkat saja. Tidak ada yang tidak mungkin, kita berdoa yang terbaik. Tapi tadi begini, kalau saja peraturan KPU membolehkan wakilnya presiden yang 3, barangkali wakil presiden pertama dari Gubernur Jawa Timur kan, yang kedua Gubernur Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Barat. Sehingga semuanya kuat. Tapi kan inilah seninya demokrasi, harus memilih kan. Pemilih itu tidak ada pilihan yang sempurna. Tapi insya Allah pada waktunya akan diumumkan putra terbaik bangsa yang bisa menjadi mitra baik dalam memenangkan pemilu maupun dalam mengelola. Dan kami mohon doa, insya Allah akan ketemu hari baik. Prof. Nyarwi, terima kasih banyak mewakili sebagian di kami. Gitu ya. Tim 9 gitu. Mewakili hati. Pak Dirman, terima kasih Pak waktunya Pak. Akhir pekan ini kami ganggu waktunya. Akhir pekan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.